Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast di mana saja berada, alhamdulillah pada saat ini kita kedatangan tamu atau narasumber, yaitu Ibu Siti Nurhayati SPDI sebagai Waka Kurikulum pada MTSN 1. Assalamualaikum Ibu Mumun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kados pundi kabar Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat selalu Bu Nikmah. Nggih, keluarga? Alhamdulillah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu asli dalemipun datang pundi Bu? Kulo dateng Kembangan. Mukim saya di Desa Kembangan, Kecamatan Sukomoro. Nggih, lah sakmenika mengabdi dateng MTS 1 sudah berapa lama Ibu? Saya di MTSN 1 mulai tahun 2009. Bulan Oktober 2009. Alhamdulillah sudah lama sekali. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan selalu sehat dalam pengabdiannya. Amin, amin, amin. Ibu badhe nyuwun pirsa Injih. niku MTSN 1 menika kan wonten program sekolah 2 tahun niku nggih. Nggih. Niku nyuwun dipun critakaken dos pundi sejarahipun Ibu. Oh ngaten, nggih nggih. Alhamdulillah untuk MTSN 1 Magetan. Jadi kita yang selama ini di madrasah Bu Nikmah nggih ada program 2 tahun. 2 tahun ini memang berawal dari tahun 2010. Jadi kala itu ada namanya program akselerasi, program percepatan yang digulirkan oleh Permendikbud ketika itu, dan disambut gayung dari madrasah kita yang dengan tujuan untuk meningkatkan daripada kualitas di madrasah kita. Itu berjalan sampai tahun 2014-15 untuk program akselerasi itu. Yang kemudian setelah 2014-15 itu untuk programnya beralih ke SKS, program SKS. Hanya ada perbedaannya. Bedanya apa? Ketika program akselerasi itu untuk proses rekrutmennya, kemudian di dalam proses pembelajarannya itu berbeda dengan yang program SKS sekarang. Nah untuk sekarang ini sudah masuk program SKS yang mana tidak by kelas tapi diselenggarakannya by school. By school ini artinya seluruh tingkatan dari kelas 7, 8, 9 ini semuanya SKS. Hanya kita ada klaster yang 2 tahun, ada 3 tahun. Nah untuk yang klaster 2 tahun itu persyaratannya apa saja Bu? Untuk yang 2 tahun, untuk program SKS ini kita penseleksiannya nanti setelah 1 semester. Jadi setelah 1 semester mangke ada proses seleksi. Oke, 1 semester pertama di anak-anak masuk, sebelum masuk seluruh siswa baru diadakan tes akademik. Jadi semua harus mengikuti tes akademik, akan tetapi belum bisa ditentukan. Oh ini masuk yang 2 tahun, ini yang masuk 3 tahun, belum bisa karena ini sudah bukan akselerasi lagi, tapi sudah sistem kredit semester itu. Nah, mangke setelah 1 semester diikuti, baru kita seleksi dari IP-nya, indeks prestasinya sangat baik. Jadi anak-anak bisa mencapai IP 90. Itu baru bisa masuk di seleksi 2 tahun. Oh, ada nilai minimalnya. Ada nilai minimal dan juga ada pesandingnya Bu Nikmah. Jadi tidak hanya dari IP. Ketika tes akademik masuk itu juga, kemudian untuk psikotesnya ini sebagai sanding dari seleksinya. Lajeng kegiatannya napa mawon Bu dalam niku wau? Untuk pembelajarannya. Pembelajarannya secara intrakurikulernya sama. Jadi yang 2 tahun, 3 tahun itu sama. Sama artinya apa? Yang 2 tahun itu
kalau 3 tahun mestinya 6 semester itu ditempuh selama 3 tahun, tapi untuk yang 2 tahun 6 semester ditempuh 2 tahun, sehingga di proses pembelajaran semua materi mata pelajarannya sama dengan yang 3 tahun semua. Kemudian untuk jam belajarnya juga sama, hanya di kegiatan evaluasinya itu yang berbeda dengan yang 3 tahun. Karena ketika anak-anak sudah bisa mengikuti, kalau sekarang kan kurikulum merdeka, untuk sumatip 1 bisa dilaksanakan lebih awal. Anak yang sudah bisa menuntaskan, sudah bisa menyelesaikan proses belajarnya yang elemen 1, elemen 2, elemen 3 itu lebih awal, sehingga anak-anak 3 bulan itu sudah bisa mengikuti gitu ya, sumatip. Akhirnya nanti selesai dalam 2 tahun. Kalau yang itu tentang outing kelas itu gimana, Bu? Oh, untuk outing kelas, karena di 2 tahun itu anak-anak kan secara akademis itu ini Bu Manggih, bersaing untuk mencapai dari prestasinya itu kan bersaing, karena nanti di klaster ya, kita di klaster itu dalam satu kelas yang 2 tahun. Namun secara emosional sosialnya itu anak-anak juga perlu dibangun. Artinya gini, wah anak ini cerdas, bisa selesai nih 2 tahun, tapi kadang sosialnya suka menyendiri, karena anak biasanya kan hanya membaca lah. Oleh karenanya, karena perlu membangun emosi sosialnya, anak-anak kita adakan kegiatan-kegiatan. Jadi selain untuk intrakurikuler, anak-anak juga dibebaskan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikulernya, untuk ekstrakurikuler sebagaimana yang 3 tahun. Terus untuk yang program 2 tahun itu anak-anak harus mabit di sekolahan atau pulang, atau ada jam tambahan lagi gitu, Ibu? Oh gitu, terima kasih. Sebenarnya kami bermimpi itu artinya alangkah bahagianya kalau di madrasah kita itu ada ma'had. Nah, ada ma'had yang sehingga untuk khususnya anak-anak yang 2 tahun itu hampir kita bisa 24 jam dalam mengelola gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita belum diizinkan, artinya belum bisa menampung anak-anak untuk bisa tinggal di ma'had kita sendiri. Nah, untuk pembelajarannya anak-anak sama, jadi tidak ada bermalam, tidak ada tambahan jam, tidak ada. Kalau tambahan jam itu yang tambahan artinya untuk pengembangan potensi yang di luar jam intrakurikuler. Jadi untuk pendalaman, meskipun ini 2 tahun, mereka ikut pendalaman di bahasa, ikut pendalaman di agamanya itu kita kan ada tambahan, ada membaca kitab kuning, ada hafalan surat waqiah, itu mereka yang 2 tahun juga ikut di situ lah. Tambahannya itu bukan ditambah, jamnya ditambah di luar jam yang intrakurikuler bersama-sama, mboten. Kalau untuk kegiatan-kegiatannya anak-anak full day, artinya mereka itu enjoy, seneng kalau sudah belajar. Kemudian ada tambahan kreativitasnya untuk mengkreasi kelas, itu juga mereka itu punya kemauan yang tinggi gitu. Saya dengar ada English Camp itu, Bu. English. Oh iya. Ini kalau di yang 2 tahun itu memang sebenarnya ini kita kan ada program bahasa juga, jadi di madrasah kita itu selain yang 2 tahun ada bahasa, ada agama. Nanti insya Allah yang bahasa itu dari penanggung jawab bahasa nanti akan menyampaikan. Kemudian untuk anak-anak kalau kegiatan English Camp itu, karena di anak-anak yang 2 tahun ini kan mengikuti beberapa kegiatan, jadi mereka ada yang mendalami juga di bahasa, kemudian ada yang ikut ekstra luar. Nah,
ketika mengikuti bahasa ini di madrasah itu ada program English Camp. Kita English Camp-nya itu bekerja sama dengan lembaga yang ada di kampung Inggris. Nah, mereka yang 2 tahun dikirim ke sana. Dikirim ke sana. Jadi di sana 1 minggu. Nah, 1 minggu kemudian untuk apa kok juga bahasa Inggris meski mau ini 2 tahun? Karena justru belajarnya lebih cepat ini biar tidak hanya secara akademisnya tapi non akademisnya juga skillnya itu kita harapkan anak-anak muncul sehingga anak-anak itu punya ini program bahasa, artinya di kelas. Oh, hari Senin, Selasa kita berkomunikasinya pakai bahasa Jawa. Rabu Kamis pakai bahasa Inggris. Kemudian di hari Jumat Sabtu ketika masih 6 hari kerja, Jumat Sabtu itu untuk pakai bahasa Indonesia, kadang juga bahasa Arab. Sehingga di jam-jam itu karena sudah mengikuti English Camp maka dipraktekkan langsung untuk utamanya di speakingnya dan untuk anak-anak yang 2 tahun. Kemudian untuk program-program yang lain seperti pesantren kilat, apa program yang lain, kitab kuning dan lain sebagainya itu di luar jam atau memang di dalam jam pelajaran itu, Bu? Untuk program seperti pesantren kilat ataupun kegiatan-kegiatan mabit istilahnya itu di luar jam. Artinya anak-anak belajar untuk jam 7. Jam 7 itu sudah harus berada di madrasah dan menunaikan sholat duha. Jadi pembiasaannya, pembiasaan sholat. Gitu, itu rutinitas itu setiap hari itu semua anak dan bapak ibu guru karyawan. Jadi sholat duha, kemudian membaca surat Yasin bersama itu sampai jam 7:30 setiap hari. Pokoknya tidak ada hari tidak sholat duha dan baca surat Yasin. Nah, itu baru nanti anak-anak masuk kelas, dilanjutkan pembelajaran sampai nanti anak-anak pulang jam 14.30, jam 2:30 itu. Nah, di 2:30 ini anak-anak ada istirahat 15 menit yang kemudian mereka mengikuti kegiatan itu. Adapun untuk anak-anak kan ada libur ini, Bu. Ada libur semester. Libur semester ini kita skedulkan karena kalau libur 1 minggu biar anak bersosialisasi, anak berlatih mandiri, kemudian untuk kita belajar mendalami keagamaan dengan di luar madrasah, maka kita adakan pesantren kilat. Pesantren kilat. Jadi diadakannya di sekolahan juga. Kalau pesantren itu kilat itu kita kerjasama dengan pondok pesantren. Jadi kita di pondoknya Mbah Yai Lukman Hidayat di Plumpung, kemudian pernah juga di Poncol tempatnya Mbah Yai Fatoni, pernah di tempatnya Mbah Yai Wahid juga pernah, di tempatnya Mbah Yai Dullah juga pernah. Artinya kita dalam liburan itu kita ajak anak-anak di pesantren-pesantren itu. Jadi anak-anak yang dipondokkan istilahnya. Anak-anak dipondokkan. Tapi itu untuk semuanya apa dibagi-bagi gitu, Bu? Untuk semua anak program dan anak-anak yang tidak program pun yang kalau yang program itu memang wajib untuk yang tidak program, karena tidak program itu kan di rumah punya aktivitas yang membantu sendiri. Orang tua kadang Nah, itu yang tidak program itu sunnah, artinya dipersilahkan untuk bisa mengikuti dan tidak. Akan tetapi kalau yang rutinan untuk di madrasah juga ada, Bu Nima. Jadi anak-anak itu kita didik juga di madrasah itu bermalam. Ada yang mabit itu. Mabit itu ada, itu bermalam. Untuk bermalam, jadi ya kita biasakan untuk berlatih antri, berlatih dengan temennya itu tidur seadanya. Pokoknya ya kayak kita di pesantren lah, kita melatih. Itu yang mabit diadakan di madrasah seperti itu. Untuk program mabitnya sendiri itu secara rutin berapa minggu sekali atau setiap bulan atau semester gitu, Bu? Untuk mabitnya
karena siswanya tidak sedikit sehingga kita buat itu 1 bulan sekali tapi per tingkat. Jadi di minggu terakhir itu kelas 7, nanti di bulan berikutnya kelas 8, kemudian berikutnya kelas 9, dan itu bergulir nanti sampai pada akhir semester gitu. Jadi mabitnya itu setiap akhir bulan gitu mesti ada diadakan per tingkat. Namun narasumbernya juga kita berganti-ganti sesuai dengan tema yang kita tuangkan dalam kegiatan mabit itu. Biasanya apa saja Bu kalau kegiatannya dalam mabit itu selain membudayakan antri, membudayakan tidur bersama dengan teman-temannya, itu apa saja kegiatannya selama mabit itu? Kalau di mabit itu kita ada program untuk pengembangan bahasa, kemudian untuk pendalaman tentang kalau yang putri itu terkait dengan kewanitaan. Jadi kita untuk mengaji kitab sendiri Salatul Mahid, kemudian untuk fikihnya mendalami untuk lebih biar meningkatkan kualitas dalam ubudiyahnya gitu. Kemudian kalau untuk bahasa kita, kalau bahasa Inggris kita datangkan juga narasumber dari luar. Dari luar itu untuk bahasa Inggrisnya, memotivasi anak itu biar lebih lebih semangat dan senang gitu. Kemudian juga memotivasi anak dengan kita berikan motivasi. Kita motivasi itu juga pernah kita datangkan seperti Ustadz Rofi itu juga pernah ngisi di kita. Memang kita minta Ustadz Iksan. Artinya apa? Biar anak-anak itu lebih semangat lebih semangat dan belajar. Ternyata memang kita hidup itu harus selalu semangat dan berusaha gitu. Jadi untuk kaitannya dengan kegiatan mabit, dan intinya pendisiplinan diri itu kita tanamkan juga di mabit itu. Itu berapa malam Bu biasanya kalau program mabit itu? Kalau mabit kita memang hanya 1 malam. Jadi kita awali karena kan anak-anak belajar full ya. Jadi pulang dari sekolah itu malam Ahad, kemudian nanti sampai setelah duha. Ahad setelah duha baru kita penutupan untuk anak-anak bisa istirahat lagi di rumah. Gitu ya. Untuk MTSN 1 itu ada berapa Bu siswa-siswinya keseluruhan itu, mulai dari yang program khusus dan program yang biasa itu? Ada 886. Jadi luar biasa ternyata. Totalnya itu alhamdulillah ini. Hanya dari memang banyak yang melirik untuk program 2 tahun ini, kita tidak pungkiri. Artinya apa, dengan adanya program 2 tahun SKS 2 tahun kalau sekarang ini sudah sinergi dengan kurikulum Merdeka ini sebenarnya sudah sinergi, yang artinya ketika proses pembelajaran itu anak sudah menuntaskan lebih awal, tapi tidak hanya sekedar tuntas, yang benar-benar memahami itu luar biasa banyak dari peminatnya, yang kemudian juga untuk mengembangkan madrasah kita sendiri itu. Luar biasa ternyata MTN 1 ini. Mudah-mudahan selalu berkembang, lebih baik lagi. Kemudian tadi kan ada pembiasaan untuk berbahasa Bu, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk bahasa Arab sendiri bagaimana Bu? Apa juga ada jadwal yang misalkan hari ini harus pakai bahasa Arab, itu sudah berjalan apa belum yang itu? Iya. Kalau untuk bahasa Arab itu anak-anak ini masih merasakan ada agak kesulitannya. Artinya apa? Karena dalam satu kelas komunitas anak-anak ini kan ada yang dari madrasah, ada yang dari SD lah itu. Ketika dari madrasah mungkin lebih siap, yang dari SD kan di SD-nya kan belum ada pelajaran bahasa Arab, sehingga untuk mempelajari bahasa Arab ini memang tidak kesulitan, tidak semudah bahasa Inggris. Artinya untuk berkomunikasinya tidak mudah bahasa Inggris. Akan tetapi anak-anak juga berupaya ketika ada komunikasi bahasa Inggris, mereka juga berupaya untuk bahasa Arab, karena dari bapak ibu guru juga misalnya kefahalukum, kan itu sebuah pertanyaan yang memancing anak-anak itu biar
untuk Bisa, bisa gitu. berbahasa Iya. Arab juga gitu. Iya. Ya. Tapi kalau misalkan pas jadwalnya bahasa, misalkan bahasa Jawa, kemudian anak-anak pakai bahasa Indonesia tuh nggak ada didenda Bu ya, nggak ada denda. Untuk Atau di anak-anak 2 tahun ini memang mereka ini artinya aturan kelas, ya aturan kelas yang mereka itu membuat aturan karena sudah pernah belajar gitu. Jadi akhirnya mereka membuat tata tertib. Ketika iya. tidak hari itu tidak berbahasa sesuai dengan jadwalnya. jadwal, maka ada punishment-nya kan gitu. Lah gitu. punishment-nya itu ya disepakati dari mereka sendiri gitu. Kemudian nanti kalau sama Bapak Ibu guru juga gitu, dan ya Bapak Ibu guru kan ada yang berbahasa Inggris, ada yang bahasa Jawa gitu. Tapi kita berupaya untuk bisa tetap bersama-sama dengan menggunakan sebagaimana yang sudah terjadwalkan oleh anak-anak. Tapi yang sangat menarik juga itu salah satunya berbahasa Jawa itu Bu, karena sekarang anak-anak itu sudah jarang sekali yang bisa berbahasa Jawa itu. Toh kadang-kadang kalau bisa berbahasa Jawa biasanya ngoko, atau kalau pakai bahasa kromo itu kuwalik-walik. Contohnya gitu, saya makan, kulo dahar, saya mandi, kulo siram, padahal itu kan kebalik, itu kan menarik sekali. Jadi pembelajaran seperti itu membiasakan anak-anak supaya tahu tingkatan bahasa Jawa itu luar biasa sekali menurut saya itu. Padahal ini tadi juga ngaten nggih, Bu Nima pakai bahasa Jawa, saya sering pakai bahasa Indonesia. Artinya ngeten Bu Nima. Alhamdulillah anak-anak itu dengan ini yang di Sekup 2 tahun nggih. Mereka memang anak-anak yang beda Bu Nima. Contoh. Waktu saya masuk di kelas itu jadwalnya jadwal bahasa Indonesia. Saya menyampaikan pakai jadwalnya jadwal bahasa Jawa. Saya menyampaikan pakai bahasa Indonesia. Itu anak-anak sudah, Bu sakniki bahasa Jawi, mboten bahasa Indonesia. Artinya mereka juga ingin bisa bahasa kromo, dan itu pun memang kita tanamkan kepada anak-anak biar anak-anak itu tidak lupa dengan aslinya orang Jawa. Kalau bahasa Indonesia itu kan sudah biasa sudah setiap hari hampir yang didengarkan. Memang itu baru yang saya tahu sesuatu yang luar biasa dari MTSN 1, ternyata juga ada pembiasaan bahasa Jawa yang nantinya ke depan bahasa Jawa itu tidak akan punah. Kita sebagai orang Jawa kan tentu saja juga jangan ibaratnya kacang ojo lali karo kulite kan seperti itu ya. Insyaallah. Ibu Mumun, terima kasih atas kehadirannya di podcast ini. Mudah-mudahan panjenengan sekeluarga dan juga MTSN 1, keluarga besar MTSN 1 secara keseluruhan selalu mendapatkan kesehatan, lindungan dari Allah, semakin maju semakin jaya. Terima kasih kehadirannya. Para pemirsa podcast yang saya hormati, alhamdulillah wawancara kami dengan Bu Mumun telah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhiron, mohon maaf, mungkin ada ini Bu Nima, biar lebih semangat dari pemirsa. Sebenarnya yang dari 2 tahun itu apa bisa untuk sekolah di yang lain? Ini pertamanya ini alhamdulillah Bu Nima untuk 2 tahun di anak-anak kami, jadi di MTS ini sudah meluluskan yang 2 tahun itu mulai tahun 2010. Dan mereka yang lulus ini alhamdulillah bisa masuk di man favorit, termasuk pada tahun kemarin ada di Insan Cendekia. Kemudian untuk di man itu bisa ambil yang program-program 2 tahun juga di multimedia, di SMA favorit, di SMK favorit, yang kemudian yang di perguruan tinggi alhamdulillah lancar. Yang dari 2 tahun ini juga sudah yang masuk di ASN sudah ada, kemudian di kedokteran ini juga ada. Jadi kita alhamdulillah pada prinsipnya
sekolah di madrasah itu tidak akan ada ruginya. Nggih. Jadi madrasah bermartabat, madrasah mandiri berprestasi. Alhamdulillah, yang luar biasa itu nggih. Para pemirsa podcast yang kami hormati, alhamdulillah telah berakhir wawancara kami dengan Bu Mumun. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah, mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya dari kami, wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.